Oke, langsung aja lah biar mungkin jam 5 kelar lah ya kita. Jadi di sini ada soal pensiun. Nah, menurutku pensiun ini sih sebenarnya gampang ya. Sebenarnya tuh gampang, cuma banyak gitu disuruh bikin kertas kerja, disuruh bikin jurnal sama laporan keuangan. Sedangkan poinnya tuh kayaknya nggak sebanding gitu, cuma 10. Poinnya cuma 10. Kan kayak aduh, aku harus bikin kertas kerja, harus bikin jurnal. Berarti kalau misalkan dibagi rata nih ya, berarti satu poin tuh 3 lah, 3,3 lah. Satu poin A tuh 3, katakanlah yang worksheet ini 4 deh ya. Bisa jadi 4 karena mungkin rada-rada lama bikinnya. Apalagi kalau orangnya perfeksionis banget. Aduh, garisnya mencong. Aduh, nggak lurus. Yalah, hapus-hapus. 3, ini mungkin 3. Ya ini, ya mungkin inilah pembagiannya. Kertas kerja tuh 4, 3, 3. Dengan effort yang mungkin lebih, kayaknya poinnya sih kayaknya sih kurang gitu ya harusnya ya. Harusnya sih 12 atau 15 lah gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita bahas. Jadi di sini ada sebuah PT namanya PT BTS ya. BTS tuh Buana Cipta Sejahtera ya, bukan yang K-pop ya. Merupakan perusahaan garment atau jangan-jangan ini K-pop yang beralih bisnis ya. Dari boyband menjadi pengusaha garment. Siapa tahu gitu ya. Merupakan perusahaan didirikan pada tanggal 4 Juni 2000. Pada awal tahun 2020, BTS memulai program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan. Terkait hal ini, sebagai langkah awal dibantu oleh aktuaris dalam menghitung biaya pensiun yang telah bekerja. Jadi program pensiun itu baru ada 2020. Nah, tapi kan pekerjanya kan udah ada dari tahun 2000 kan. Nah, pekerja yang dari tahun 2000 ini diukurlah berapa sih kira-kira kalau misalkan dapat pensiun. Nah, si aktuaris dapat nih ada 1,2 M itu sebagai biaya jasa lalu. Kenapa jasa lalu? Ya karena yang dari masa lalu belum kita catat lah ibaratnya lah. Sebagai past service cost. Berikut data tambahan terkait program pensiun. Nah, ini ada service cost, kemudian di sini ada obligation discount rate. Ya, nanti obligation discount rate ini 9% itu nanti dikalikan dengan DBO-nya. Akan menghasilkan yang namanya interest expense. Nah, tapi kalau yang expected return atau expected rate dari plan aset, ini kan yang 8% nih. Ini nanti dikalikan dengan plan aset, akan menghasilkan yang namanya interest revenue. Nah, nanti di soal praktik AKM bisa jadi ada 2 ya, jangan bingung. Jadi jangan pilih salah satu, tapi berarti dibagi 2, yang 9% buat DBO, yang 8% buat plan aset. Kemudian di sini ada actual return on plan aset senilai 75. Nah, sebenarnya actual return ini nanti dibandingkan dengan expected-nya gitu ya. Dibandingkan dengan expected, apakah ada selisihnya? Kalau ada, maka akan diakui sebagai OCI. Tergantung bisa gain atau loss. Kemudian di sini ada kontribusi dan pembayaran manfaat. Nah, di sini saldo DPO 31 Desember menurut aktuaris adalah 1,55 M. Nah, ini sebenarnya soal yang gampang gitu ya, karena cuma 1 tahun doang. Tapi kemungkinan di soal praktik KKM besok itu 2 tahun lah. Kemungkinan paling minim sih kayaknya 2 tahun ya. Nggak mungkin 1 tahun kayaknya terlalu gampang lah untuk praktik KKM. Jadi kemungkinan besar sih 2 tahun, atau kalau mungkin Terada pengen menguji anak-anak STAN ya bisa jadi 3 tahun ya. Bisa jadi 3 tahun, kita nggak tahu. Oke, kalau tahunku itu kayaknya 3 deh. Tahunku itu 3 apa 2 ya? Pokoknya lebih dari 1 waktu tahun lalu ya, soal tahun lalu. Ya itu kan udah dibahas. 2 ya. Oke, 2 tahun lalu. 3 tahun poinnya 10. Ya, tergantung dosen lah. Lebih dari 3 tahun bisa. Kayaknya sih nggak mungkin sih. Nggak mungkin lah. Masih banyak soal lain.
Kecuali UASmu cuma pensiun doang ya wajar gitu. Tapi kayaknya sih 2 tahun lah. 2 tahun atau 3 tahun. Nggak mungkin 4 sih, nggak mungkin. Kejem banget kalau 4 ya. Oke, nah jadi kan nanti langsung aja ya. Sebenarnya kan kita bikin nanti worksheet-nya. Ini kan aku udah punya cheat-sheet-nya lah ya, ibarat kata. Nah, nanti kan plan asetnya sama DBO-nya kan 0 ya. Karena baru mulai pensiun aset atau liability saldo awalnya juga 0. Nah, tapi kita di sini disajikan data yang namanya past service cost. Nah, past service cost ini nanti akan menyesuaikan saldo awal DBO. Sehingga nanti di sini pas service cost-nya akan apa ya, kalian tahu lah ya, pas service cost itu efeknya kemana? Ke pension expense. Nah, nanti akan menambah DBO-nya 1250 sehingga saldo awal DBO yang baru adalah 1250. Plan aset tetap 0. Nah, inilah berarti saldo awal yang baru yang nantinya kita pakai untuk dikalikan dengan obligation rate dan expected rate of return of plan asset. Ini buat nyari interest expense dan buat nyari interest revenue. Nah, sekarang kita ke current service cost dulu. Current service cost-nya berapa? 620 juta. Nah, ini kan akan menambah DPO-nya 620 juta. Nah, ini walaupun minus itu bukan berarti berkurang ya. Minus ini melambangkan kredit ya. Sedangkan kalau plus itu melambangkan debit. Nah, itu kalau caraku ya. Kalau cara kalian mungkin dikasih keterangan debit atau kredit. Tapi kalau caraku biar simple, langsung aja kalau debit tuh positif, kalau negatif ya berarti di sini kredit maksudnya, gitulah. Nah, terus di sini ada interest expense ya. Nanti kita kalikan ya. Ini 9%. Interest expense-nya kan 9%. Ya, dikalikan bentar. Hilang ya? Hilang nggak? Oh, enggak. Nah, 9% dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan DBO saldo awalnya. Saldo awalnya bukan 0 ya. Ingat, saldo awalnya bukan 0, tetapi 1,25 M. Karena ada penyesuaian dari, mana nih? Ada penyesuaian dari past service cost. Oke. Nah, kemudian di sini ada interest revenue. Nah, interest revenue-nya nih gimana? Ada enggak? Ya ini 0. Kenapa 0? Karena expected-nya 8%, saldo awal plan asetnya adalah 0. Berarti expected return-nya sama dengan 0, interest revenue-nya. Kan gitu. Nah, tapi kan tetap ya yang namanya kita expected kan, ekspektasi kan sebenarnya kan dari hitungan ya. Expected mah dari hitungan kan gitu ya. Tapi kan realnya kan kita nggak tahu ya. Realnya ternyata kita dapat nih. Realnya ternyata kita dapat. Nah, walaupun di sini rada-rada ambigu juga gitu loh. Maksudnya kenapa ambigu? Ya kan plan asetnya belum ada, men. Kan gitu ya. Plan asetnya kan belum ada. Ya, ini kan masih 0 nih, saldo awalnya 0 ya. Kok bisa ada actual return? Nah, kok bisa ada? Nah, ini yang mungkin perlu penjelasan lah. Kenapa sih? Apakah ini emang mungkin miss informasi si pembuat soal antara ya dia lupa kalau saldo awalnya tuh 0 sehingga logiknya tuh rada-rada nggak masuk gitu. Nah, kan ini 0 ya. Ininya belum ada. Ya kan bisa jadi ada. Nah, apakah ini adalah hasil dari miss ataukah enggak? Nah, kita harus lihat actual return ini. Nah, kalau menurutku sih ini bukan misinformasi ya. Jadi walaupun saldo awalnya di sini 0, tapi kita lihat ada kontribusi. Nah, kontribusi ini kan 1,5 M ya. Nah, maka wajar akan muncul yang namanya actual return 75 juta. Asumsinya dari mana? Asumsinya berasal dari kontribusi ini. Jadi misalkan lah kita ambil satu sampel contoh lah ya. Misalkan kontribusi ini 1,5 M gitu ya. Kita masukkan kemana deh? Ke reksadana misalkan. Atau ke obligasi retail misalkan kayak gitu. Yang penting jangan ke saham Bukalapak ya. Nanti rugi. Ya intinya ke reksadana pasar uang misalkan. Nah itu
atas 1,5 M ini realnya kita dapat return senilai 75 juta. Maka ini sebenarnya berarti bukan misinformasi. Jadi benar tuh. Benar ya. Dapat return berarti tetap kita masukin. Nah, interest revenue-nya kan berarti tadi 0. Expected return-nya berarti kan 0 nih. Expected return-nya 0, actual return-nya 75 juta. Lah ini kan kita bandingkan. Ekspektasinya kita bakalan dapat 0 doang. Ternyata realitanya kita dapat 75. Berarti kan kita ada gain, aset gain kan gitu kan. Kalau gain di kredit makanya di sini tak kasih notasi minus 75 juta. Nah, gain atas aset ini akan menambah plan aset 75 juta. Oke. Nah, kemudian kontribusinya berapa? Kontribusinya 1,5 M. 1,5 M akan mengurangi cash. Nah, minus 1,5 M ya, kredit. Kemudian akan menambah plan aset 1,5 M. Kemudian ada benefit payment 475 juta. 475 juta nih berarti akan efeknya kemana? Akan ya namanya juga payment. Kalau payment berarti plan aset kita berkurang, ya kan ya. Gampangnya investasi pensiun kita berkurang, sedangkan kewajiban pensiun kita juga berkurang. Makanya di sini kewajiban pensiunnya di debit. Kalau kewajiban kan saldo normalnya kredit, makanya biar mengurangi dia harus di debit. Notasinya positif gitu ya. Nah, terus nanti sebenarnya kita total dulu, kita total sampai sini dulu nih. Nah, ini sebenarnya kita total dulu. Bentar. Nah, kita total yang ini sampai sini nih. Nah, kita total sementara DPO-nya ada 1507. Jadi kita menjumlahkan sampai sini dulu ya. 1507. Ternyata bukan 1507. Menurut aktuaris itu DPO-nya tuh bukan 1,507 tapi 1,5. Nah, 1,55 miliar inilah yang akan harus menjadi saldo akhir. Berarti kita sesuaikan di sini nih. Kita tulis dulu di sini ya 1,55 M, maka selisihnya akan masuk sebagai di sini kan saldo berdasarkan hitungan kita 1,5 M, sedangkan berdasarkan aktuaris 1,55. Berarti kan utang kita harus menjadi lebih tinggi atau dalam arti lain DBO kita understated. Karena understated ya, utang namanya utang. Kalau utang kita makin bertambah, kita akan dapat loss kan gitu. Makanya di sini ada yang namanya liability loss. Nah, akan masuk ke OCI 42500. Nah, ini akan menambah utang sehingga utangnya menjadi 1,55 M. Nah, nanti kita jumlahkan yang posisi ini journal entry-nya. Kita jumlahkan. Yang atas ini semua jumlahkan, yang ini juga jumlahkan semua, terus apa lagi? Ya, nanti ketemulah pensiun aset liability-nya sekian. Nah, ini hasilnya. Nah, ini aku buat ngecek aja. Ini kan kalau yang aset yang ini kan aset pensiun dan liability kan asalnya dari jurnal. Nah, buat ngecek itu sama nggak sih dengan selisih ini DBO dan plan aset. Nah, ternyata sama, true gitu ya. Ini pengujian aku. Berarti hitungan kita udah benar. Kalau selisih antara DBO dan plan aset ternyata beda dengan angka yang ada di sini, maka ada hitungan yang salah. Gitu. Nah, habis ini ngapain? Ya udah tinggal jurnal aja. Pension expense masukin angkanya yang ini. 125 ditambah 62. Kemudian interest expense. Ya, karena apa interest expense? Karena expense-nya yang lebih tinggi. Kalau revenue-nya yang lebih tinggi, berarti masuknya interest revenue. Kemudian cash-nya kita berkurang 1,5 M. OCI ini ada other comprehensive income. Ini kita total di sini kan minus ya. Minus tuh berarti maksudnya gain. Berarti ya kredit berarti gain. OCI gain. Kemudian pension liability-nya tadi 450 juta. Nah, ini biar ngecek bener nggak nih? Ya kamu jumlahkan sisi debit sama dengan sisi kredit atau enggak gitu. Kalau nggak balance berarti ada hitungan yang salah. Nah, selesai kan? Kemudian nanti kita bikin laporan keuangan. Jadi expense nanti akan
disajikan pension expense dan interest expense gitulah. Nah, nanti other comprehensive income itu sendiri ya, di luar dari net income. Intinya sih itu. Nah, nanti statement financial position-nya gimana? Ya nanti ada non current liability. Jadi pension liability itu termasuk non current ya, non current liability. Terus nanti kita menyajikan juga AOC. AOC dari mana? AOC yang ini nih, other comprehensive income. Ini kan nanti ditutup ya. Ditutupnya ke AOC 32.500.000. Nah, ini kalau 1 tahun. Gampang. Nah, kalau 2 tahun, 3 tahun gimana? Ya sama aja, nanti tinggal saldo akhir tahun 2020. Misalkan ini 3 tahun ya, 2 tahun aja deh, 2020 sama 2021. Ya berarti nanti ini akan menjadi saldo awal tahun 2020. Saldo awal 2021. Ini aku ambil contoh deh, misalkan ini ditambahin lagi ya. Ini aku tambahin lagi misalkan 2021 bawahnya. Misalkan aku bikin soal sendiri deh ya, 2021, jadi 2 tahun gitu. Nah ini ya, AOC itu saldo awalnya ya, apakah ada saldo awal AOC atau enggak gitu maksudnya. Nah ini kan nanti kayak gini, berarti nanti balance 1 Januari 2021 kan kita ganti kayak gini. Nah kemudian apakah ada pas kalian maunya ada pas service cost nggak nih? Ada deh ya, kita adakan aja lah. Nanti angkanya terserah kalian lah. New balance 1 Januari 2021. Nah di sini 31 Desember 2021. Oke, berarti angkanya bakalan beda. Kita hapus semua dulu dong. Ini kan ceritanya tahun depan ya. Tahun 2020 kita udah bikin. Kemudian tahun depannya kita bentar. Oke, kita hapus semua aja. Nah, gini. Nah, nanti saldo awal tahun 2021 sama dengan saldo akhir 2020. Kita kopas aja sebenarnya dari sini. Nah, plan asetnya 1.100.000, kemudian DPO-nya berapa? DPO-nya adalah minus 155. Kenapa minus? Maksudnya tuh kredit ya. Kemudian pension liability-nya adalah minus 450 saldo awalnya. Oke. Nah, kemudian misalkan ada pas service cost, kalian maunya berapa? Misalkan aja deh ya, terserah aku aja deh ya. Misalkan ada pas service cost 500 juta deh ya. 500 juta. Nah, ini misalkan aja. Ini misalkan. Misalkan kita bikin soal sendiri. Kasus kelanjutannya. Nah, itulah ya. Kalau misalkan kontribusinya di tengah tahun, ya nggak ada masalah. Kan nanti kan masuk perhitungannya kan tabelnya kan ini, ya kan kita nggak tahu ya. Ini kan sebenarnya kita nggak tahu kapan adanya kontribusi ya. Di sini bukan berarti kontribusinya 31 Desember, enggak mesti gitu. Benefit paid di sini tuh akumulasi selama 1 tahun maksudnya. Benefit annual kontribusi ya sama aja, benefit juga sama. Kalau misalkan benefitnya mulai Februari gimana? Ya nggak masalah. Karena nominal di sini sebenarnya adalah nominal totalnya. Total selama 1 tahun intinya gitulah. Jadi usahakan imajinasinya jangan terlalu liar. Nah, ini misalkan kita ada pas service cost nih 500 juta. Nah, nanti kan kita masukin aja ya, berarti akan menambah benefit obligation DPO. Sehingga saldo awalnya menjadi berapa? 2.050.000.000. Yang ini tetap sama. Plan asetnya tetap sama. Pensiun aset atau liability-nya jadi berubah menjadi 950 juta karena ada ketambahan ini. Nah, nanti kita misalkan service cost-nya kita misalin aja deh ya. Kita misalin 400 juta deh, 400 juta. Nah, terus nanti kan
benefit obligation-nya 400 juta juga. Terus interest expense. Nah, misalkan kita sama ya, bunganya sama nih, 9% dan 8%. Ya, kita samain aja ya biar enak. Nah, berarti nanti 9% kita kalikan dengan DPO-nya. Ingat, DPO-nya bukan yang 1,5 M, tapi setelah pas service cost, yaitu 2,05 M. Bukan yang atas, tapi yang setelah ditambahkan dengan pas service cost. Ingat ya, biasanya kejebak nih. Nah, ketemu interest expense-nya 184.500. Nanti akan menambah DPO 184.500. Kemudian interest revenue-nya kita misalin 8%. 8% ya dikalikan dengan plan asetnya 1,1 M. Ketemu 88 juta. Ini kenapa minus? Karena ini ya, karena kredit ya. Nah, oke. Kemudian akan menambah plan aset 88 juta. Nah, terus kita misalin nih, aktual return-nya. Ini misal aktual return itu misalkan berapa nih? 80 juta deh ya, 80 juta. Oke. Nah, kalau 80 juta berarti kita bandingkan, sedangkan expected return-nya berapa? Expected return-nya itu 88, ya kan ya? Kemudian aktual return-nya 80. Berarti ada gain atau loss? Coba. Gain atau loss kalau kayak gini? Yo, gain atau loss? Loss ya. Jadi loss. Kenapa loss? Karena ekspektasi kita terlalu tinggi ketimbang realitanya. Loss-nya senilai 8 juta. Nah, berarti ada aset loss. Ya. Berarti di sini kita ubah menjadi aset loss. Senilai 8 juta. Masuk ke OCI ya, masuk ke OCI. Kalau loss berarti akan mengurangin plan aset. Gitu. Terus di sini ada kontribusi. Katakanlah kita misalin deh kontribusinya 2 miliar misalkan. Nah, kontribusinya 2 miliar. Berarti akan mengurangi cash. Ini semua kasusnya bikin sendiri ya. Jadi kita misalin kelanjutan soalnya aja lah, misalkan kayak gitu. Berarti di sini akan bertambah plan aset kita 2M. Oke. Nah, terus 2M kebanyakan ya, 2M. Kebanyakan enggak? Kayaknya kebanyakan deh. 1M aja. 1, ya enggak apa-apa wis 2M. Ya, enggak apa-apa 2M. Nah, benefitnya kita misalin 500 juta lah. Berarti kan ada plan aset berkurang 500 juta. Kemudian DPO kita juga berkurang 500 juta. Oke. Nah, kita misalin bahwa saldo DPO ya, kita misalkan saldo DPO itu adalah 3,1 M. Nah, misalkan gitulah, kita misalin aja. Kita bikin sesuatu yang ribet lah. 3,1 M misalkan. Berarti misalkan saldo DPO aktuaris itu sama dengan 3 miliar 100. Nah, gini ya. 3,1 M. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, nanti kita bandingkan dulu. Ini dijumlahkan dulu nanti. Jumlahkan. Nah, jumlahnya jangan sampai atas, sampai sini aja. Nah, terus di sini kan kita jumlahin dulu ya, jumlah sementara lah. Jumlah hitungan kita tuh berapa sih? Jumlah hitungan kita kan berarti yang ini sampai sini ya. 2,13 M. Ternyata 3, banyakan ya, 3 kalau 3. Aku bikin 25 aja deh. 2 miliar 500. Biar nggak terlalu banyak. Nah, jadi DBO yang kita hitung itu 2,134 M, 5 M. Nah, ini adalah 500.000.
Sedangkan kalau berdasarkan aktuaris itu 2,5 M. Ini tak taruh ke atas lagi biar enggak ambigu nanti. Nah, kayak gini. Ya berarti kan otomatis ada gain atau loss kalau kayak gini. DBO kita 2,134. Menurut aktuaris 2,5. Kalau kayak gini rugi atau untung? Loss. Oke, bener ya. Berarti loss. Liability loss. Loss-nya berapa? Loss-nya berarti senilai selisihnya aja. Ya. Berarti kita masukin di sini dulu aja. Kita masukin intinya di sini 2.500.000.000. Nah, gini ya. Nah, kalau kayak gini berarti liability loss-nya harus berapa? Kan gitu pertanyaannya. Ya udah, berarti kita cari selisihnya aja sebenarnya. 365.500 ya. Di sini berarti kita harus menambahkan berarti minus 365.500. Loss-nya 365.500. Nah, kita coba apakah 5 miliar benar ya? 2,5 M. Oke, terus kita jumlahkan bagian yang ini. Nah, kita jumlahkan sampai atas, terus kita tarik. Bentar. Kita tarik sampai sampai sini. Nah, kemudian di sini kita zoom. Nah, di sini 630 juta, kan gitu ya. Nah, sekarang saldo pensiun aset sama liability-nya berarti berapa? Berarti kita zoomkan juga. Nah, zoomnya jangan sampai ini ya. Jangan sampai atas, tapi sampai 950 aja. Karena kan yang atas ini kan udah kadaluarsa lah, gara-gara ada pas service cost kan gitu ya. Ini kasusnya ada misalkan pas service cost. Nah, bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Ini biar balance gimana? Ini kan harusnya kan biar balance ya. Bentar. Tambahkan ini. Kemudian ini kurangin ini. Bukan 630 kayaknya. Bentar. Oke, kita jurnal dulu aja deh biar tahu saldo ini itu berapa gitu ya. Berarti nanti jurnalnya interest expense karena lebih besar expense-nya 96.500 ya. Terus annual pensiun expense berarti pensiun expense ntar pensiunnya 900.000. Kemudian ada OCI loss ya. OCI-nya loss 375. Kemudian ada apa nih? Cash-nya di kredit. Cash-nya di kredit berapa? 200.000. Nah, ini minusnya tak hilangin dulu. Bentar. Nah, 200.000 berarti gedean mana? Oke, berarti nanti masuknya sisanya masuk ke debit 630. Tadi di sini positif harusnya. Tadi di sini bukan negatif ya, tapi positif 630. Nah, gini ya, positif 630. Nah, nanti berarti pensiunnya gimana? Pensiun aset sama liability-nya gimana? Awalnya 950, kemudian ditambahkan dengan 630. Nah, ketemunya minus 320. Oke. Apakah sama? Nah, sama nggak nih? Beda. Bentar. Sorry. Ininya nggak ditambah ya. Sorry. Enggak ya, ini enggak ditambah. Oke. Ada yang salah tadi. Sorry. Nah, enggak ngaruh ya.
Jadi pas service cost, nah ini ilmu baru nih. Jadi pas service cost itu tidak mempengaruhi saldo awal pensiun aset atau liability. Oke, bener ya? Berarti nggak ngaruh. Nah kalau kayak gini kan berarti nanti bener ya? Kalau kayak gini nanti bener, ketemunya bener. Nah lebih ya, berarti pensiun aset nanti. Jadi di sini menghasilkan pensiun aset ya. Kebetulan nih pensiun aset senilai 630. Nah, kan kayak gini. Sehingga saldo akhir pensiun asetnya menjadi 180. Nah, terus kita pengen tanya, AUCI ini apa nih? Kenapa kok ada AUCI? AUCI ini maksudnya AUCI tahun lalu gitu loh. Tahun lalu AUCI tahun lalu lah, dari tahun sebelumnya itu ada berapa, kan kita ngelihatnya di tabel tahun lalu kan ya, dia menghasilkan OCI berapa. Ini nih minus 32.500, sehingga saldo akhir OCI-nya sekarang menjadi 341 gitu. Oke, nah kalau kayak gini nanti jurnalnya gimana, jurnal apanya, laporannya gimana, yaudah kita kopas aja, nanti kita kopas. Kita kopas aja ntar gitu ya. Bentar. Nah, kalau kayak gini berarti pensiun expense-nya berapa? Pensiun expense-nya 900 juta. Ya kan ya? Interest expense-nya itu 96 juta. Kemudian di sini ada other comprehensive income, OCI, di sini loss. Berarti di sini loss ya. Loss. Other comprehensive loss berarti loss. Nah, senilai mana tadi? Sorry. Oh iya ini 373.500. Nah, terus nanti income SOFP-nya gimana? Ini diganti 2021 ya. Nah, ini juga diganti 2021. Nah, di sini berarti penyajiannya bukan pension liability. Berarti bukan di liability. Kenapa bukan? Karena menghasilkan pensiun aset. Berarti di sini non current aset maksudnya. Nah, ini kebetulan aset. Maka di sini pensiun aset. Pensiun aset yang disajikan yang mana? Yang ada di tabel, bukan yang di jurnal ya, tapi yang ada di tabel di sini. Di balance 31 Desember 2021, yaitu 180 juta. Nah, kemudian ada AUCI, AUCI-nya juga sama ya, yang disajikan di balance per 31. Yang ini nih, nah 341. Nah, gitu. Oke, itu kalau misalkan 2 tahun. Jadi intinya sih sebenarnya sama aja ya. Tinggal gimana caranya berkelanjutan aja sih sebenarnya. Jadi nggak masalah harusnya. Oke, nah selalu ingat tadi, jadi pas service cost itu tidak mempengaruhi saldo awal pensiun ya. Nah, dia mempengaruhi DPO-nya doang. Karena nanti tersesuaikan di sini pensiunnya. Oke, mungkin pensiun udah deh ya, pensiun nih. Sekarang kita ke leasing. Mana? Oh, ini leasing. Mana sih? Oh, ini. Nah, saldo AUCI di laporan laba rugi dan SOFP itu kapan dia negatif dan kapan dia positif. Pokoknya kalau sebenarnya bahasanya bukan negatif positif ya, tapi lebih tepatnya debit kredit. Kalau ini kan other comprehensive loss ya. Kenapa loss? Karena sebenarnya di sini negatif ya, akan mengurangi net income sebenarnya. Akan menghasilkan comprehensive income statement. Cuma di sini aku ganti nama aja, loss gitu. Ini expense. Oke. Ini bukan total liability, berarti ya di sini total aset.
Ouch itu intinya saldo normalnya di kredit ya. Berarti ketika untung dia di kredit. Ketika rugi dia di debit. Gitu. Oke, apa nih? Mau nanya ke soal terakhir, kalau jurnal buat PPH final tuh diwajibkan nggak? Ya, kalau disuruh ya diwajib ya. Nah ini nggak pernah diajar TPA finalnya. Jadi untuk soal pajak, nah, atau kita ke soal pajak dulu deh ya. Kayaknya menarik nih. Listnya nanti dulu aja. Kalau list kan udah gampang lah ya. Sebenarnya kan gampang. Artinya kalian tinggal lihat jawabanku aja, bisa ditelusuri lah. Oh ini dari sini dari sini dari sini gitu. Ini kan jawabanku nih. Tapi kalau pajak mungkin perlu ada penjelasan. Kita ke pajak dulu deh ya. Nah yang ini nih. Oke. Nah sebenarnya apa nih? Kak mau nanya leasing kenapa yang 3 juta nggak dikurangin dalam pencairan depresiasi? Ya itu kan sebenarnya 3 juta itu bukan residual value dari sewa gitu loh. Bukan ya. Tapi ya enggak, itu kan catatan penjualannya, catatan asetnya lesor sendiri secara terpisah sebenarnya. Itu tuh sebenarnya ngejebak aja sih. Buat jebakan aja. Nah, di sini yang menarik di soal pajak ini kalian harus secara wait.
Oke, cek cek cek. Halo halo. Sorry ya, kelopot tadi yang tiba siapa? Pindahin dong, harusnya ke aku dong. Bos titik. Oke. Nah, ini aku juga joinnya pakai HP karena laptopku masih loading. Oh, Zoom not responding. Bentar ya. Kalau misal nanti ada residual value aset diketahui, terus nanti perlu nggak dikurangin pas depresiasi garis lurus. Sebenarnya kan depresiasi di sini kan depresiasi bukan aset ya, tapi right of use gitu, hak penggunaan. Jadi sebenarnya yang namanya ROU ya nggak dikurangin sama residual value karena ya tujuan ROU kan supaya habis gitu ketika tahun terakhir kalau kalau masih ada residual value berarti ROU-nya ya nggak habis kan gitu. Jadi ROU itu sebenarnya nggak dikurangin sama residual value manapun ya sebesar apa sebesar misalkan 100 juta terus di situ ada data residual value yang nggak urusan gitu sih. Oke. Jadi residual jangan sampai kejebak gitu ya. Mau gua rantit kek, mau gua rantit kek, ya. Jadi itu amat lah masalah gua rantit atau non gua rantit. Intinya residual value itu enggak ini ya, enggak berkaitan. Oke, bentar ya, aku masih berusaha join di laptop. Oke. List tadi probable residual value itu dari mana? Jadi dari selisih antara residual value-nya si lessor yang senilai 25 juta itu kalau di soal dikurangin dengan expected residual value yang diekspektasikan sama si lesi. Nah, itu nanti ada selisihnya masuk ke probable residual value. Oke, ini aku udah join ya. Bentar aku siapin dulu, saya screen ulang. Oke, masuk ya. Aku share screen ulang. Kita ngebahas pajak. Udah ganti belum layarnya? Mulai lagi. Ini mohon maklum ya, karena laptopku tuh nggak pernah istirahat karena dipakai buat tendiran terus ya. Nanti malam juga tendiran lagi, jadi mohon maklum. Sampai mana? Oh iya, kita ngomongin pajak ya. Jadi pajak di sini tuh yang menarik ya, yang menarik kalian tuh harus tahu teori dasar lah. Jadi secara tidak langsung kalian harus tahu ini pajak final atau bukan. Nah, makanya pas aku ngerjain ini, karena aku udah lupa materi pajak, aku sambil browsing. Di sini ada pendapatan bunga deposito. Nah, aku sih masih ingat kalau pendapatan bunga tuh deposito tuh pasti final, pasal 4 ayat 2, PPh 4 ayat 2. Cuma tarifnya aku nggak tahu berapa. Nah, di sini tarifnya adalah 20% untuk pajaknya nanti 20%. Jadi dia dikenai final. Nah, nanti kita harus tahu juga cara untuk mengoreksi fiskal. Jadi ini kan sebenarnya kan ada di materi pajak, makanya sebenarnya agak kurang relate sih menurutku sih, apalagi poinnya cuma 10 gitu. Harusnya sih lebih ya. Makanya agak kurang relate. Kenapa? Karena kita mau tidak mau harus belajar pajak juga.
cara koreksi fiskalnya gimana? Nah, aku kan kebetulan masih ingat kalau pajak final itu harus dikeluarkan dari laba sebelum pajak. Jadi di sini kita analisis soal dulu. Di sini ada laba sebelum pajak itu 900.000. Kemudian ada pendapatan bunga deposito. Ini kan kena pajak final. Berarti nggak boleh menjadi kredit pajak dan harus dikeluarkan dari hitungan laba karena final. Kalau kenapa dikeluarkan? Biar nggak kena tarif 22%. Karena tarifnya beda sendiri, 20% dikenainnya juga beda sendiri, 20%. Makanya dia dikeluarkan dari laba sebelum pajak. Jadi koreksi fiskal negatif. Yang ini nih. Nah, koreksi fiskal negatif yang minus 20 juta. Dia termasuk koreksi tetap gitu. Nah, kemudian di sini ada beban pencadangan piutang. Nah, ini waktu aku browsing, nah ini rada-rada bingung ya, karena aku lupa juga teori pajak ini kalau beban pencadangan piutang tuh masuk kemana gitu. Ya udahlah, browsing-browsing, dia termasuk koreksi positif. Nah, termasuk koreksi temporer, mirip-mirip kayak beban depresiasi nanti. Ya, jadi dalam pajak tuh nanti dia termasuk koreksi positif. 15 juta. Kemudian kenapa di sini koreksi positif ya? Berarti istilahnya tuh harus kita tambahkan lah ke laba sebelum pajak. Oke. Kemudian di sini beban depresiasi. Nah, nanti beban depresiasinya kalian mungkin disajikan data versi akuntansi sama versi pajak. Kalau versi akuntansi kan simpel ya, kalian udah paham lah ya. Ya berapa? Ya 400 juta dibagi dengan 20 juta. Nggak perlu dikalikan 6/12 ya, karena di sini tahunnya tahun 2007. Kalau tahun 2020 kan berarti emang udah full 1 tahun ya. Jadi nggak perlu dikalikan sama 6/12. Nah, mungkin ada yang kejebak nih. Soalnya tadi ada yang bilang katanya penghasilan kena pajaknya tuh nggak genep ya, ada koma-koma loh. Kok bisa gitu, angkanya nggak cantik lah. Loh, kok bisa? Oh, berarti kemungkinan ada di sini nih mungkin. Sama ininya nih, mungkin dihitungnya 1/12 ya, 10 Desember 1/12. Padahal di sini 2018. Nah, kalian harus teliti nih, sini 2018. Sedangkan depresiasinya 2020, ya nggak ada masalah. Kalau 2020 berarti full. Berarti versi akuntansinya sekian. Kemudian versi pajaknya, dia punya perbedaan di kelompok 1, yaitu masa manfaat fiskal 4 juta, sedangkan masa manfaat komersil 3 juta. Kalau misal 2020 tahun belinya, berarti pakai fraksi. Iya, ya, makanya yang teliti. Ntar soal praktik KKN nggak tahu gimana. Berarti kan untuk bangunan permanen dia 0 karena nggak ada selisih. Nah, sedangkan untuk koreksi fiskal depresiasi yang kelompok 1 dia fiskal positif. Taunya fiskal positif gimana? Logikanya gini, kita udah ngedepresiasi 20 juta. Ini kalau cara logika. Kalau pengen simpel ya apalin aja lah. Kalau misalkan koreksinya lebih besar akuntansi, misalkan itu hasilnya fiskal positif. Itu kalau cara hafalan. Konsepnya tuh depresiasi kan berarti kita mengakuinya terlalu tinggi gitu dari pajak, dari yang direkomendasikan pajak. Berarti expense kita terlalu tinggi. Karena expense kita terlalu tinggi, pajak kita terlalu rendah sehingga pajak kita harus ditambah. Makanya koreksi fiskalnya adalah koreksi fiskal positif, yaitu yang akan menambah pajaknya. Berarti 5 juta ini menjadi 5 juta ya ini ya koreksi fiskal positif masuk ke temporer 5 juta ya. Kemudian yang terakhir ada nomor 4, beban bunga utang pajak yang lupa dibayar. Nah, ini bisa dikatakan dia tuh terdapat beban bunga atas utang pajak yang lupa dibayar. Jadi bisa jadi belum dicatat ya, belum dicatat di pencatatan akuntansinya. Nah, sehingga tidak kedetek sama versi pajaknya lah, gampangnya gitu. Nah, makanya kita harus mana nih? 1,5 juta. Nah, ini fiskal positif ya. Berarti karena dia expense-nya nggak kecatat ya. Karena expense-nya nggak catat. Ngomongku susah banget ya Allah.
Sorry. Aku ulang ya. Di sini kan ada beban bunga utang pajak yang lupa dibayar. Oke, 1,5 M. Nah, di sini keterangannya koreksi fiskal. Jadi dia harus dikeluarkan dari laba sebelum pajak. Oke. Oke. Bentar. Beban utang pajak yang dibayar. Ini koreksinya tadi kenapa ya? Kenapa koreksi positif ya? Bentar. Oke, emang rada-rada muter nih. Emang pajak nih ngeselin. Bentar ya. Nah, di sini mana tadi? Beban bunga utang pajak yang lupa dibayar. Dia akan menambah pajak terutang. Jadi simpelnya gini. Jadi kan di sini kan utangnya tuh berhubungan dengan, penjelasannya kayak gini. Di sini kan beban bunga utang pajak. Jadi kita punya utang pajak gitu. Kita kan punya utang pajak ya. Kita punya utang pajak tapi ada bunganya. Mungkin pajak ini karena telat atau karena kena penalti, akhirnya kena bunga, kena denda, kena sanksi lah simpelnya. Kalau di UU perpajakan kan gitu ya, kena sanksi. Nah, karena kena sanksi berarti kan pajaknya kan harus lebih tinggi ya. Nah, karena pajaknya harus lebih tinggi, maka dia koreksi fiskal positif. Gitu. Gitu ya. Kemudian apa nih? Karena denda itu harus dibayar secara komersil, tapi nggak boleh jadi pengurang di fiskal. Makanya koreksi positif. Nah, itu juga termasuk ya. Jadi karena dia nggak boleh jadi pengurang, maka dikeluarkan. Makanya di sini kata-katanya adalah yang lebih tepat tuh dikeluarkan dari laba sebelum pajak. Karena ini kan beban ya. Cara mengeluarkan beban gimana? Ya tinggal ditambahkan aja kan gitu. Di PPT dosen ada guys di list koreksi positif, ya itulah. Nanti dihafal ya, paling enak sih dihafal gitu. Soalnya kayaknya sih nggak mungkin kalau kalian browsing di situs DJP, karena tadi aku browsingnya di DJP ya. Ini masuknya positif, ini masuknya negatif, ini kan susah juga gitu. Makanya dihafal aja. Dihafal atau dibikin catatan lah, ini masuk positif, negatif kayak gitulah. Katanya ada PPT dosen. Nah, maka akan menghasilkan, ini setelah koreksi, akan menghasilkan penghasilan yang kena pajak senilai 901.500. Nah, nanti baru kita kalikan dengan tarif pajak 22%, ketemulah pajak terutangnya 198.330. Nah, di sini ada kredit pajak. Kredit pajaknya apa aja? Ada PPh 25. Cuma PPh 25 doang kredit pajaknya. Kalau misalkan ternyata ada potongan pajak PPh 22, PPh 23, misalkan kayak gitu ya, terus ada PPh 24 yang boleh dikreditkan, ya berarti nanti ditambahkan ke sini. Jadi kredit pajak ini fleksibel lah, tergantung soal. Nah, akan menghasilkan kurang bayar. Jadi kalian ngitung ini akan langsung ketemu 3 jawaban secara sekaligus. Penghasilan kena pajak, kurang bayar, kemudian ada pajak tangguhannya. Pajak tangguhannya dapat dari mana? Pajak tangguhan kan didapat dari tarif pajak dikalikan dengan selisih koreksi fiskal yang temporer. Oke, koreksi fiskal temporer kan 15 juta positif dan 5 juta positif, berarti 20 juta ya. Berarti di sini 22% dikalikan 20 juta. Ketemunya adalah berapa? 4.400.000 gitu. Nah, kemudian pajak tangguhan ini ya selesai. Nah, sekarang kita ke jurnalnya. Nah, ini mah sebenarnya fleksibel aja ya, karena jurnal yang disuruh tuh akuntansi pajak ya. Berarti sebenarnya yang beban pajak. Kalau ini mah sebenarnya makanya di sini aku kasih keterangan ya. Jurnal ini dicatat ketika mendapat potongan pajak final sebenarnya bersamaan dengan jurnal pendapatan bunga. Jadi tanggalnya kapan? Misalkan kita ada pendapatan bunga dari deposito dapat tanggal 1 Agustus misalkan, yang kita tulis 1 Agustus. Tapi nah kemudian untuk angsuran PPh ini tiap bulan. Jadi sebenarnya ini jurnalnya tuh pajak dibayar di muka PPh 25 pada kas tiap bulan. Jadi selama 12 bulan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya fleksibel aja, terserah mau dimasukin atau enggak, karena enggak
nggak terlalu disuruh. Yang disuruh adalah beban pajaknya. Makanya di sini aku kasih keterangan. Yang disuruh adalah yang pencatatan beban pajak, yaitu beban pajak ini dan pendapatan pajak tangguhan. Gitu. Oke, ini ada revisi ya, revisi yang satu ya. Ini yang filenya tuh kalau pengen yang benar file yang judulnya revisi, bukan yang judulnya jangan dibuka. Oke. Judulnya ada dua, jangan dibuka dan revisi. Yang benar yang revisi. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian notice gitu, yang perlu kalian catat. Yang pertama kalian harus tahu teori, apakah ini final ataukah bukan, apakah ini masuk koreksi positif atau negatif gitu ya. Nah, itu nanti masuk ke pengetahuan kalian buat ngerjain praktik KKM nanti. Jadi ya usahakan baca-baca aja dulu lah. Lupa tadi nggak ada jurnal pajak final. Nah, ini juga ada final ya. Nah, ini yang final tadi. Nah, nanti pelaporan keuangan ini tambahan aja. Karena feeling aku mungkin disuruh nyajiin laporan keuangan sih kalau praktik KKM besok. Kemungkinan. Oke. Makanya di sini aku sajiin laporan keuangan. Berarti kan ada income before income tax ya. Income sebelum income tax 900.000. Nanti income tax expense itu dari mana? Dari total beban masa kini, beban pajak kini, kemudian di sini ada pendapatan pajak tangguhan, berarti dikurangin aja gitu. Nah, nanti bisa ditelusuri lah di Excel-nya. Nah, kemudian untuk SOFP-nya ada di sini kebetulan deferred tax asset atau aset pajak tangguhan dan income tax liability. Gitu. Itu ya. Mungkin pajak simple aja caranya. Intinya sih asalkan kalian tahu perhitungan yang ini ya, yang ada di matkul pajak sebenarnya dipelajarin nggak di AKM ya sebenarnya, tapi di matkul pajak. Nah, gitu. Kemudian ke soal leasing ya, yang agak ruwet. Nggak ruwet sih sebenarnya sih. Cuma alurnya aja yang menarik. Nah, oke. Mungkin ini aku nggak bisa lama-lama ya. Jadi singkat-singkat aja lah. Mana ya? Ini ya list ya. Nah, leasing ini merupakan tipikal, soalnya ini tipikal praktik AKM nih. Soalnya tipikal praktik AKM. Cuma kalau praktik AKM kemungkinan kalian disuruh menyajikan tabel sewa atau disuruh menyajikan tabel amortisasi. Kemungkinan besar. Kalau ini kan nggak perlu ya, karena intinya nilainya aja lah. Tapi ya sebenarnya tetap aja kalian disuruh bikin. Kan kalau pakai cheat-sheet mah enak gitu. Nanti di praktik KKM kemungkinan besar sih dibikin amortisasi. Nah, nanti ini tipikal soalnya digabung dua bab sebenarnya. Jadi dua sudut pandang sekaligus. Nilainya lumayan sih 23. Dua sudut pandang, dari sudut pandangnya si PT Unik sebagai lesor dan PT Antik sebagai lisi. Nah, nanti kalian disuruh uji klausul dulu. Nah, non cancelable ya. Ada transfer kepemilikan tidak. Ada opsi pembelian tidak. Termin sewa lebih besar sama dengan 79% dari masa manfaat. Nah, ini aku ngitung 80%. Kenapa? Karena sewanya tuh 8 tahun. Ini nih, ada di soal ya, 8 tahun. Sedangkan masa manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, yang ini 3 juta itu nggak perlu dipikirin karena ini adalah 3 juta ini adalah residual value setelah 10 tahun. Itu mah urusannya si lesor. Si lesi nggak ngurus itu sebenarnya. Karena nanti residual value yang dipakai itu yang ini sebenarnya, yang berkaitan dengan sewa. Kemudian present value payment itu lebih besar dari 90%. Nah, ini aku udah ngitung, ceritanya udah ngitung lah. Ini ambil mentahnya dulu aja. Nilainya 233. Ini kalau aku hitung itu sekitar 93%. Nah, maka jawabannya ya. Kemudian lesor tidak punya alternatif. Kalau nggak ada statement ada alternatif atau enggak, berarti ya. Intinya dia tidak punya. Berarti masuk ke finance list. Gitu.
Kemudian untuk PT Antik udah jelas gampang banget, lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 55.000 dolar ya, maka masuk finance lease. Selesai kan gitu. Nah nanti untuk ngitungnya, nah ini step by stepnya supaya praktik AKM nanti lebih terstruktur gitu ya. Cara ngerjainnya itu dari sudut pandangnya si lesor dulu. Jadi dari sudut pandangnya si lesor, kita kan pakai rumus ini ya. Fair value asset sama dengan lease receivable kan gitu. Ya, sama dengan lease receivable ya. Itu ketika dikurangi dengan residual value akan menghasilkan jumlah yang diterima lesor. Nah, nanti jumlah yang diterima lesor dibagi dengan faktor annuity-nya akan menghasilkan annual lease payment. Oke. Nah, di sini residual value di sini nggak ada masalah, mau guaranteed kayak mau unguaranteed kayak tetap dikurangin. Jadi dari sisinya si lesor nggak ada urusan sama guaranteed dan unguaranteed dalam perhitungan. Perbedaannya nanti ketika jurnal. Kalau guaranteed gimana, kalau unguaranteed gimana. Gitu. Nah, di sini kan diketahui ada biaya depresiasi. Nah, ini ada yang nanya. Biaya notaris itu kalau cuma aku catat jadi expense, jadi nggak ikut depresiasi itu boleh Kak? Harusnya tuh didepresiasi gitu. Harusnya menambah ROU nanti. Ini kan akta notaris dibayar sama si PT Antik. Nah, itu nanti loh. Nah, kemudian di sini ada statement bunga implisit PT Unik 5%, PT Antik tidak mengetahui informasi. Kemudian PT Antik 6%, incremental. Maka kalau ada statement tidak mengetahui, si lesi itu nggak mengetahui, ya udah berarti si lesor pakai 5%, si lesi pakai 6%. Loh, berarti ada perbedaan perhitungan dong. Ya iya nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Kan nggak ada masalah sama perhitungannya. Oke. Jadi lisi itu tidak harus sama ya, angka-angkanya tuh nggak harus sama. Itu boleh beda kalau misalkan dalam kasusnya tuh kayak gini. Nah, kan beda. Satunya pakai 5%, satunya pakai 6%. Nah, yang ini perhitungan ini aku pakai 5% karena dari sisinya lesor. Jadi present value dari residual value yang 25 juta ini ya. Maka ketemulah jumlah yang diterima lesor 233. Nah, nanti ini dibagi dengan faktor annuity-nya. Faktor annuity-nya jangan lupa beginning period ya. Nanti ketemu, intinya ketemu annual lease payment-nya adalah 34 juta. Ya, 34 juta tuh kita bayar tiap tahun lah si lisi. Nah, annual payment receive dari lisi ya, itu selalu sama. Kalau ngitungnya dari rumus itu selalu sama. Tapi kemungkinan kalau misalkan ada soal terstatement, misalkan di sini kalau kita ngitung 34 juta, tapi di soal udah terstatement si lisi itu harus setor 35 juta misalkan. Ya udah berarti pakai 35 juta. Jadi nurut soal aja. Kalau soalnya given gitu. Nah. Oke. Nah, kemudian kita ke tabel amortisasinya. Tabel amortisasi singkat aja ya. Intinya kan kayak gini nanti carrying value-nya yang pakai list receivable. Kemudian selama 8 tahun kita akan terima payment. Jadi selama 8 kali nih, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahun terakhir kita akan menerima sejumlah residual value. Gitu ya. Oke. Jadi 25 juta nih dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Yang estimasi nilai sisa 25 juta. Jadi lesor di tahun terakhir harus menerima senilai 25 juta. Kemudian jurnal tahun 2020 ya ini mah gampang. Nah, ini kan kalau jurnal guaranteed itu kayak gini. Kalau jurnal guaranteed kayak gini. Tapi kalau unguaranteed itu beda. Oke, ini kan kalau guaranteed. Jadi perbedaan lesor kalau guaranteed dan unguaranteed itu di jurnalnya di sini. Ini kalau guaranteed ya, ingat ya, di soal ini adalah guaranteed. Tapi kalau unguaranteed itu receivable-nya 250 juta, sales revenue-nya nanti kita kurangin ya. Sales revenue-nya tuh 250 kita kurangin dengan present value dari residual value yang ini, yang 16 juta 920.
Jadi nilainya jadi kayak gini, 233.079. Kemudian COGS-nya juga sama. COGS-nya tuh sama dengan inventory dikurangin 16.920. Jadi nominalnya masing-masing dikurangin sejumlah berikut. Ya. Bentar, ini agak error rumusnya. Ini 200 juta. COGS-nya berarti nanti 200 juta dikurangin sama 16.920. Berarti nanti kayak gini. Ini angkanya memang agak aneh, tapi balance. Debit sama kreditnya balance ya. Jadi kalau kredit, kalau unguaranteed kayak gini. Kalau guaranteed itu yang soal biasa. Apa nih? Biar aman faktor annuity-nya berapa di belakang koma ya. Aku ngitung terus ngitung lagi jadi sebenarnya kan kalau pakai Excel mah akurat ya. Kamu ngitungnya manual ya, pakai kalkulator ya. Pakai cicit aja kan udah dikasih ini ya. Biar langsung kayak gini, kalaupun nggak pakai koma-koma juga pasti hasilnya tetap lah. Oke, gitu ya. Nah ini aku balikin ke kondisi semula. Nah, nanti kan ada di sini kita dapat pembayaran pertama cash pada list receivable. Oke. Kemudian di sini jangan lupa ya 31 Desember 2020 kita mengakui interest revenue accrual. Nah, kalian lupa ngejurnal ini enggak nih 31 Desember 2020? Nah, jangan lupa ya. Karena masih tahun 2020 kita harus mengakui revenue accrual. Maaf guys, cheat-sheetnya tuh gimana? Ya bikin sendiri lah. Kalian angkatan nggak ada yang bikin ya. Biasanya kan angkatan ada yang bikin tuh perwakilan angkatan ya. Bikin cheat sheet. Masa nggak ada sih? Masa kalah sama angkatanku sih? Angkatanku aja ada yang bikin tuh timnya. Tim bikin cheat sheet ya. Ada kan? Nah, ada di web tuh. Makanya apa nih? Makanya update dong. Ada ya. Ada video tutorialnya juga tuh. Kasihan teman-teman kalian udah bikin kok nggak dimanfaatin gitu. Nah, kalau ada teman baik dimanfaatin, nggak gitu sih. Nah, ini kalau dari sisinya silisi. Nah, buat ngitung sudut pandangnya silisi, kita kan butuh data ya. Butuh data ini dong, annual list payment yang asalnya dari lessor. Yang 34, 345, 151. Ini kan asalnya dari hitungannya si lessor tadi ya. Yang awal nih. Nah, jadi alurnya tuh kalau berdasarkan urutan-urutannya, kita dari lessor dulu harusnya ngerjainnya. Makanya di sini soalnya tuh urutannya dari lessor dulu. Supaya kita ketemu list payment-nya berapa. Nah, ketemu 34. Nah, nanti 34 ini kita masukkan ke data. Ini aku pakai cheat-sheet yang aku bikin sendiri. Ya. Nah, nanti dimasukin lah ketemu intinya sih kayak gini. Nah, cuma di sini kalian harus notice ya bahwa di sini ada biaya notaris. Nah, jadi jangan sampai kalau nggak ada biaya apa-apa sih list liability akan sama dengan ROU ya, Right of Use Asset, yaitu senilai 209 juta. Cuma karena ada biaya notaris, maka Right of Use Asset-nya akan bertambah, ditambah 7 juta. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu karena ada biaya notaris atau kalau di sini tuh sebenarnya namanya initial direct cost. Nah, nanti cost-nya kan macam-macam ya, ada initial direct cost, executive cost, mana-mana yang masuk yang masuk ROU, ada yang masuk liability juga. Nah, nanti tergantung teorinya, nanti kalian coba review lagi. Nah, ini tabel amortisasinya akan nanti ketemu nih. Nah, nanti di tahun terakhir jangan lupa. Nah, di sini kan ada tambah nih. Sorry, kelewat. Di sini ada present value, probable residual value. Kenapa kok ada ini? Karena di sini ada
selisih ya antara residual value-nya si lessor 25 juta, sedangkan expected-nya adalah 20 juta. Yang ini nih, 20 juta. Ya. Makanya nanti ada selisih. Selisihnya 5 juta. Nah, 5 juta ini gampangnya selisih itu kayak jaga-jaga. Jadi residual value kan janjinya 25 juta, tapi gue kayaknya nggak yakin deh, kayaknya mungkin 20 juta. Jadi kita kayak jaga-jaga, kita mengakui kerugian dulu lah, dalam tanda kutip ya, yang nantinya akan diakui secara overtime ya. Selama 8 tahun, 5 juta ini ya gampangnya, present value-nya nanti kita present value-kan, nah nanti akan ditambahkan dengan perhitungan list payment-nya, sehingga ketemu list liability-nya 229 gitu. Jadi nanti di present value-kan. Nah, kalau expected-nya lebih besar atau sama dengan dari residual value-nya si lessor, maka 0. Probable-nya 0. Oke? Jadi nggak ada duit yang disiapkan buat kerugian. Gitu ya. Jadi misalkan di sini lebih besar, ya udah nanti di sininya 0 aja, kita tulis 0. Maka angkanya akan berubah. Tabel amortisasinya pun akan berubah. Oke. Nah, aku balikin lagi. Nah, nanti karena di sini ada yang namanya probable residual value, maka di tahun terakhir setelah 8 kali pembayaran, ini kan 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahun terakhir 1 Januari 28 akan ada tambahan 5 juta ini dimasukin ya. Nah, itu yang rada bikin bingung tuh. Ini share screen-nya gelap apa cuma punya aku ya? Gimana? Gelap nggak? Jelas kok. Nah, terang ya. Terang. Enggak ya. Tadi ada. Berarti mungkin sinyalmu ya yang ini ya. Atau mungkin masa lalumu kelam. Nggak apa-apa. Masa lalu boleh kelam, tapi masa depan gemilang. Iya. Nah, jadi kalau misal, ya benar kata Wasmus nih. Kalau misal dia expected-nya lebih besar dari residual value, dia kayak unguaranteed. Nggak dihitung. Gitu ya. Jadi persis kayak unguaranteed. Untuk perhitungannya ya, tapi untuk jurnalnya tahun terakhir beda kalau unguaranteed sama unguaranteed. Oke, nah, berarti nanti tahun 2020 jurnalnya kayak gini ya. Ini jurnal. Kemudian jangan lupa ya, depresiasi. Nah, di sini ROU-nya lebih tinggi ya dari list liability-nya. Kemudian di sini ada tambahan cash 7 juta, yaitu biaya notaris. Oke. Nah, kemudian di sini ada depresiasi expense. Jangan lupa, depresiasi expense itu dari mana? Ya tinggal ROU dibagi dengan tahun sewa, berapa tahun masa sewanya. Jadi nggak perlu lagi dikurangin sama depresiasi. Jadi nggak ada kaitannya itu ROU sama depresiasi. Karena konteksnya ROU itu kan harus 0 ketika tahun terakhir. Hak guna kita harus sudah habis. Gitu ya. Nah, tapi harus ingat, di sini kan kalau misalkan ROU-nya itu di sini ada bargain purchase option, kalau di sini kan kebetulan kan bargain purchase option-nya 0 ya. 0. Tidak ya, tidak ada ya. Tidak ada opsi beli ya. Di sini kan apakah ada transfer kepemilikan? Tidak. Apakah ada opsi pembelian? Tidak. Maka kita pakainya depresiasinya masa sewa. Tapi kalau ada transfer kepemilikan ataupun ada BPO, bargain purchase option, maka kita depresiasinya pakai masa manfaat. Jadi bukan 8 tahun tapi pakai 10 tahun. Gitu. Kalau ada BRO itu apa? BRO apa ya? Kalau ada bro gimana? Bro. Bargain. Bro. Apa kamu tipe nulisnya BPO? Oh, renewal. Ya sama lah. Renewal sama. Oke. Kalau misal expected lebih kecil dari unguaranteed residual value. Maksudnya gimana? Ya kalau unguaranteed ngapain kamu berekspektasi, kan nggak dijamin kan kamu nggak janji gitu, kan kamu nggak janji ngapain mencadangkan duit, nggak perlu ya. Jadi expected itu hanya berlaku untuk guaranteed ya.
Untuk unguaranteed masa bodoh ya. Mau dia lebih rendah kayak kan yang nanggung bukan kita. Kalau operating list itu ngitung PV dulu nggak sih buat lesor sama lisinya? Iya, buat menentukan annual list payment sebenarnya. Oke, ini kalau ada BPO yang dibagi masa manfaat depresiasinya aja apa sama perhitungan? Perhitungan tetap pakai sewa ya. Perhitungan tetap pakai sewa. Jadi jangan sampai diubah tuh perhitungannya jadi masa ini manfaat enggak ya. Perhitungan tetap pakai sewa, tapi untuk ininya depresiasinya kita pakai depresiasi. Pakai depresiasi, pakai masa manfaat. Depresiasi lah. Pakai masa manfaat. Gitu ya. Nah, nanti di sini kita jurnal akhir masa sewa. Berarti ketika pengembalian sewa. Nah, di sini kan kita ekspektasinya kan 20 juta. Ini lesor dulu deh, lesor. Kalau lesor kan berarti kan inventorinya kan dia cuma nerima nilainya 22.500. Padahal janjinya adalah dia harus terima 25 juta. Kan gitu ya. Makanya dia akan menerima cash 2.500.000. Ini kalau guaranteed. Kalau unguaranteed, maka cash ini akan berganti menjadi loss on lease untuk si lesor. Nah, catat tuh. Ini kalau guaranteed ya, dia inventory termasuknya kan ini kurang dari residual value-nya ya. Tapi karena guaranteed, maka penurunan ini ya akan dijamin sama si lesi. Makanya si lesor akan terima cash. Begitupun sebaliknya, kalau si lesor menerima cash, maka si lisi mengeluarkan cash 2.500.000. Tapi waktu itu mencadangkannya terlalu tinggi. Gampangnya tuh expected-nya ruginya 5 juta. Ternyata realita ruginya cuma 2,5 juta. Berarti 2,5 jutanya masuk ke gain on lease. Gitu. Jadi kita waktu dulu gampangnya tuh ekspektasi ruginya tuh suuzonnya tuh terlalu tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, selesai. Dalam hal ini berarti si lesor tidak melakukan depresiasi kan ya. Jadi lesor itu mendepresiasi kalau di operating list, bukan financing list. Tapi kalau si lisi mau posisinya si lesor operating kek, mau financing kek, ya dia tetap depresiasi lah. Karena dia biasanya sih otomatis finance list ya. Status untuk lisinya. Oke, mungkin sampai sini jangan ditanyain. Udah nggak? Artinya jurnal nilai akhir lisi sama lesor beda ya? Ya beda lah. Ya. 22,5 juta dari mana? Dari soal bro. Ini nih. 1 Januari 2028 nilai wajar pelatan sebesar 22,5. Berarti residual value maksudnya. Saat itu nilai wajarnya. Nah, ketahuan nih. Kayaknya lembar jawabannya kosong nih. Enggak bercanda. Mungkin lupa. Oke, emang list ini sebenarnya menarik sih. Karena banyak kasus. Apa nih? Tanya apa nih? Kadang bingung nentuin PV-PV-nya beda-beda. Ya emang sih harus dihafalin sih. Ya bukan hafal ya, maksudnya dipahami konsepnya gitu loh. Kak, kenapa leasing ini agak ribet? Ini sebenarnya standar sih. Serius. Ini soal standar praktik AKM itu segini loh. Soal standarnya segini sebenarnya. Menurutku ini standar ya. Maksudnya emang standar ujian di STAN, maksudnya di STAN ya, standarnya. Tentu segini untuk praktik AKM. Tapi untuk AKM menurutku ini terlalu susah lah.
Untuk AKM ini untukku terlalu susah, tapi untuk praktik AKM ini standar. Mungkin biar nggak terlalu susah AKM, makanya kita nggak perlu nyajiin tabel amortisasi. Gitu. Kenapa soal PAKM keluar di ujian AKM? Ya biar kalian bisa dapat spoiler. Oke, kita bahas koreksi ya. Ini terakhir deh ya, koreksi ya. Karena kan terakhirnya di sini ya. Di situ kan nggak ada lagi ya. Soal AKM tadi ya. Oke, ini koreksi. Koreksi di sini kan disuruh cuma jelasin doang ya. Nggak disuruh jurnalnya. Untung nih yang bikin soal masih baik lah. Kita nggak disuruh bikin jurnal. Langsung aja lah. Intinya nomor 1. Di sini kan ada perubahan masa manfaat ya. Perubahan masa manfaat ya 5 tahun menjadi berapa tahun. Nah, berarti di sini awalnya harganya waktu beli 90.000, kemudian estimasi masa manfaat 5 tahun, nilai sisa 90. Ini kalau kita ngejurnal lah. Ini kalau soal praktik AKM kira-kira kayak gini, kira-kira loh, kira-kira. Ini nomor 1. Nanti ada berarti kita cari tahu dulu book value tahun sekarang ya, 2020. Berarti book value awal tahun 2020. Book value 1 Januari 2020 itu berapa kan gitu. Nah, sedangkan kita beli tahun 2018, kemudian pakainya apa nih? Garis lurus ya, garis lurus. Pakainya garis lurus. Oke. Nah, berarti kan depresiasi per tahun berapa? Depresiasi per tahun sama dengan 90.000 dikurangin residual value-nya dibagi dengan 5 tahun. Nah, tiap tahun berarti dia mendepresiasi 16.000. Kan gitu ya. Nah, kita carilah akumulasi depresiasinya. 2018 berarti depresiasinya 16.000 dikalikan dengan fraksinya. Karena dia belinya 1 Maret. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 per 12. Jadi segini. Ini ya. Nah, kemudian 2019 berarti full. Nah, berarti kan akumulasi posisinya, akumulasi depresiasinya berarti segini. Nah, berarti posisi book value-nya, book value 1 Januari 2020 adalah berapa? Book value-nya berarti sini aja lah. Book value sama dengan 90.000 dikurangin dengan akumulasinya. Maka book value-nya adalah sekian. Nah, ini kan harusnya sisa berapa tahun nih? Harusnya sisa berapa tahun? Baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun berapa bulan malah. Ya. 1,33 dapat dari mana? Nah, ini makanya diperhatiin ya. Ya biar nggak diulang-ulang terus. Jadi 16.000 dikalikan 10 per 12. Karena dia belinya 1 Maret. Gitu. Oke. Nah, di sini memperkirakan peralatan tersebut dapat dipakai sampai 31 Desember 2023 dengan perkiraan nilai sisa 5.000. Berarti kan sisanya berapa nih? Dia baru dipakai dari 1 Maret baru dipakai 1 Maret sampai berapa? Nah, enggak penting deh. Intinya kan ini kan posisi 1 Januari ya. Intinya ini posisi 1 Januari 2020. Nah, ini masih bisa dipakai selama sampai 31 Desember 2023. Berarti berapa tahun? 2020, 2021, 2022, 2023. 4 tahun ya. Berarti bisa dipakai 4 tahun lagi. Bisa dipakai 4 tahun lagi. Ya enggak? Apa nih? Bukan 5667. 60 lah.
depresiasinya nggak usah residual value-nya nggak usah dikurangin, nggak usah dimasukin pengurangan. Nah, kan basic banget tuh. Bisa dipakai 4 tahun lagi, berarti ya nanti depresiasi tahun 2020, 31 Desember 2020, kita bikinnya gimana? Bikinnya adalah depresiasi expense pada akumulasi depresiasi ya senilai bagi 4 aja. Gitu. Inilah. Ya. Oke. Sampai sini ditanyain. Jadi kemungkinan soalnya sih kayak gitu. Yang ini juga sama nomor 2. Jadi kalian cari tahu dulu book value-nya berapa. Nanti kan ketemu tuh misalkan book value-nya ketemunya 6667. Nah, nanti didepresiasi. Tapi kalau yang ini pakai metode yang baru. Pakai double declining balance. Gitu. Jadi sama aja. Nah, kemudian singkat aja nomor 3 kan udah mau maghrib ya. Di sini ada FIFO sama average. Nah, ini kan ada di contoh soalnya di PPT ya. Enak banget tuh. Jadi nanti berapa? Ya, di sini ada penyesuaian RE dan inventory ya. Senilai 5.000 dan 7.000. Berarti nanti kita akan mengkredit RE. RE-nya makin tinggi 12.000. Inventorinya juga ditambah di debit 12.000. Kenapa 12.000? Nah, nanti kalian coba cari tahu tuh. Ada di PPT ya. Contoh soal. Kemudian di sini pada awal 2020 mengakui beban gaji. Ya, ini berarti tercounter balance. Kenapa tercounter balance? Kita no entry ya. No entry. Apa nih? Oh iya, aku lupa ya. Ini harusnya dikurangi nilai residu dulu ya. Sorry. Ini harusnya dikurangi nilai residu 5.000. Benar ya? Oke, kurang fokus tadi. Berarti dikurangi 5.000 dulu. Kan nilai residual value-nya berubah. Nah, kayak gini ya. Benar, masih. Yang nomor 4 ini dia kesalahannya 2018, kemudian saat ini tahun 2020. Berarti kan udah lewat 2 tahun ya. Laporan 2018 sudah lewat, 2019 juga udah lewat. Nah, beban diaktif. Berarti kalau 2020 kita nggak perlu ngejurnal, no entry. Kenapa? Karena udah tercounter balance. Teorinya kan gitu. Kemudian di sini dia salah nyatet. Harusnya kan dicatatnya ke pembayaran gaji, tapi nyatetnya pembayaran listrik. Ya udah, ini mah simpel aja ya, karena belum tutup buku, berarti pembayaran listriknya kita kredit, pembayaran gajinya kita debit. Beban gaji lah, beban gaji. Pasti semua case yang udah 2 tahun gitu auto counter, iya, counter balance. Untuk akun-akun yang emang tercounter balance, beban gaji ini kan tercounter balance. Contohnya lagi misalkan nanti ada beban listrik mungkin bisa tercounter balance gitu. Jadi yang emang akun-akun tercounter balance kalau emang udah lewat 2 tahun laporan keuangan, udah tutup buku, ya berarti nanti ini masuk counter. Cara bedain soal yang counter balance atau enggak paling gampang sih diapalin ya. Ada listnya kok. Ada listnya di punya Pak Lutfi kalau salah. Ada listnya. Cobalah kalian baca-baca lah ya. Kan nggak semua informasi didapatkan dengan mudah. Oke, mungkin aku cukupkan sampai sini aja lah ya buat sedikit penjelasan lah dari UAS tadi. Jadi nanti Excel-nya bisa di-upload di sini ya, di link YouTube ya. Nanti kan ini di-upload juga di YouTube ya. Oke. Mungkin cukup dari aku. Kalau memang nggak ditanyakan lagi, kita akhiri ya. Karena udah maghrib juga. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.